masuk pada deteksi alkohol. Tujuannya itu mengetahui reaksi spesifik terhadap senyawa alkohol. Terusnya, teorinya alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi hidroksil atau OH. Terusnya, pembagian alkohol berdasarkan letak gugus fungsi OH-nya. Pertama itu ada alkohol primer, yaitu gugus fungsi OH-nya itu berkaitan dengan atom atau alkohol primer itu atom C berkaitan dengan satu atom C lainnya. Terusnya sekunder, bahwa sekunder adalah yang kedua adalah sekunder, alkohol sekunder, yaitu gugus fungsi OH-nya itu berkaitan dengan alkohol sekunder itu atom C yang berkaitan dengan dua atom C lainnya. Terus yang ketiga ada alkohol tersier, yaitu gugus fungsi OH-nya terikat pada alkohol tersier, itu atom C berkaitan dengan tiga atom C lainnya. Seterusnya ada reaksi-reaksi pada alkohol. Pertama atau ada reaksi oksidasi, ada reaksi eliminasi, ada reaksi substitusi, ada reaksi esterifikasi. Yaitu seterusnya ada reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dan alkohol yang menghasilkan ester. Tutorialnya sudah selesai. Seterusnya kita masuk alat dan bahan alatnya, yaitu pertama ada tabung reaksi, alat tabung reaksi, ketiga ada pipet tes, ada gelas kimia, ada bunsen, ada gelas ukur, dan ada ketiga dan kasa. Bahannya ada metanol, propanol, butanol, isopropil, KI, jadi metil H, H2SO4, dan OH dan bikarbonat. Yang pertama yaitu reaksi esterifikasi, yaitu menggunakan bahan metanol, propanol, butanol, isopropil, CH3O, CCOH, CH3COOH, H2SO4. Pertama langkahnya, segala dan bahan. Setelah itu sampelnya masukkan CH3CCOH 1 mili dan H2SO4 0,5 mili. Kemudian di sampelnya. Setelah itu tabung pertama kita tambahkan metanol, tabung kedua kita tambahkan propanol, tabung ketiga kita tambahkan butanol, dan tabung keempat adalah tambahkan isopropil. Nah setelah itu tambahkan masing-masing dari bahan, terus dipanaskan sekitar 10 menit. Di hasilnya nanti untuk tabung pertama itu masih metanol, itu baunya khas butanol, baunya khas metanol, dan terbentuk dua fasa, warnanya bening. Propanol tabung kedua itu warnanya bening, khususnya ada dua fasa dan baunya seperti balon. Butanol sama dengan propanol, baunya seperti balon, warnanya bening dan ada dua fasa. Isopropil juga begitu, ada bau balon dan ada warna bening, terusnya ada dua fasa. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi. Pada reaksi ini kita menggunakan sampel sulfat atau bikarbonat. Untuk perlakuan pertama pada tabung reaksi 1, sampel ditambahkan dengan etanol. Nanti akan menghasilkan apa gitu. Pertama ada tanaman itu tidak ada perubahan warna. Terusnya ada butanol tambah sampel warnanya kuning, propanol tambah sampel warnanya hijau, kebiruan, isopropil tambah sampel warnanya bening. Setelah itu keempat tabung reaksi ini dipanaskan selama 15 menit. Setelah itu, setelah dipanaskan, apakah ada perubahan warna apa tidak? Ini untuk tabung pertama, yang mulanya warnanya tidak ada perubahan warna, jadi warna kuning. Setelah itu
butanol, proporsi 2 lama sampel, warna kuning pekat menjadi bening kebiru-biruan. Terusnya ada propanol lama sampel, awalnya hijau, tapi penasaran menjadi hijau kebiruan. Yang keempat ada isoprofil lama sampel, pertamanya bening, lalu setelah dipanaskan menjadi hijau setelah reaksi oksidasi. Yang ketiga ada uji hidrofon, untuk kita menggunakan sampel etanol tambah isoprofil. Pertama, reaksi pertama kita masukkan etanol tambah kali yang awalnya bening kemudian berubah menjadi warna kuning. Seterusnya campuran ini kita tambahkan NaOH, di warnanya bening kembali. Seterusnya tabung kedua ada propanol tambah Ki, warnanya kuning orange, tambahkan NaOH, bening kembali. Ketika ada isoprofil alkohol tambah Ki, warnanya di kuning, warna kuning, lalu kita tambahkan NaOH, bening lagi. Terusnya ada butanol tambah Ki, warnanya jadi kuning orange, terus kita tambahkan NaOH, awalnya warnanya kuning orange, tambahkan NaOH, warna tetap warnanya kuning orange tapi lama-lama menjadi bening. Itulah 3 uji untuk metabolisasi alkohol. Pertama itu ada uji esterifikasi, kedua itu ada uji iodoform, yang ketiga ada uji oksidasi. Yang kedua ada identifikasi karbonil, yaitu pada senyawa aldehid dan keton. Tujuannya itu mengetahui bereaksi spesifik terhadap senyawa karbonil. Terus teori gus karbonil, ada gus karbonil yaitu atom C yang berikatan dengan atom O dengan menggunakan rangkap 2 atau katan ganda. Aldehid, ada aldehid dan ada keton. Aldehid adalah senyawa organik karbonil yang berikatan paling sedikit 1 hidrogen. Khususnya ada keton adalah senyawa organik karbonil yang berikatan dengan 2 atom C. Terusnya pada uji karbonil ini ada 2 cara, atau ada uji tolen, itu berdasarkan pada kemudahannya untuk oksidasi. Terusnya ada kita menggunakan uji Fehling. Uji Fehling ini ada kita gunakan ada Fehling A dan Fehling B. Dan Fehling A dan B. Kita masuk pada alat dan bahan. Pertama itu ada alatnya, itu pertama ada tabung reaksi, yang kedua tabung reaksi, 3 ada pipet tetes, 4 dialis ukur, 5 ada gelas kimia, ke-6 ada bunsen, yang ke-7 ada, yang ketiga ada kawat kasar. Untuk bahannya ada formalin, aseton, tolen, Fehling A dan Fehling B. Pertama itu ya ada kita gunakan uji Fehling. Pertama kita campurkan antara Fehling A dan Fehling B. Fehling A tambah Fehling B kita aduk, kemudian kita kocok-kocok sampai homogen, terus kita tambahkan dengan formalin, itu warna hijau bening dan tidak ada endapan. Hijau bening tidak ada endapan.
Seterusnya kita buat opsi kedua, Veiling A tambah Veiling B tambahkan aseton. Nanti warnanya ada hijau kebiruan dan ada endapan. Pertama kita menggunakan uji Veiling. Kedua kita uji dengan reaksi Tollens. Kita melakukan tabung reaksi ketika kita tabung reaksi keempat. Pertama kita masukkan Tollens tambah formalin dan tabung reaksi keempat tambahkan Tollens tambah aseton. Pada tabung reaksi ketiga ini menghasilkan warna hitam dan ada cincin perak. Sebenarnya pada tabung reaksi keempat itu warnanya coklat. Ya, ini ada endapan, coklat, ada endapan, dan belum ada memiliki cincin perak. Seterusnya setelah kita uji dengan reaksi Veiling A dan Veiling B, kemudian kita kasih Tollens, maka keempat tabung ini kita panaskan. Setelah dipanaskan, hasilnya tabung 1 warnanya menjadi biru kuning karena ada endapan merah. Terusnya tabung 2 warnanya menjadi biru kehijauan, ada endapan putih. Tabung 3 ini warnanya menjadi hitam, ada cincin perak dan ada endapan. Ini warnanya menjadi coklat dan belum ada cincin perak dan ada endapan. Inilah identifikasi karbonil, yaitu aldehyde. Dan ketiga itu adalah identifikasi asam karboksilat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bereaksi spesifik terhadap asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa yang tergabung antara gugus karbonil dan gugus hidroksil. Gabungan antara gugus karbonil dan hidroksil. C dan O. Asam karboksilat ini apabila berkaitan dengan basa akan membentuk suatu garam, sedangkan apabila berkaitan dengan alkohol akan membentuk ester. Maksudnya ada alat tambahan. Satu alatnya yang pertama itu ada tabung reaksi, yang kedua ada rak tabung reaksi, yang ketiga ada pipet tetes, keempat adalah gelas ukur, kelima ada gelas kimia, yang keenam ada bunsen, yang ketujuh ada ketiga dan kasa. Bahannya yang pertama itu ada asam salisitat, yang kedua ada metil salisitat, ketiga ada asam asetat, empat ada isonamil alkohol, yang kelima ada etanol, yang keenam ada butanol, yang ketujuh ada metanol, yang kedelapan ada alkoholis, dan ada HCl bukan. Itulah alat dan bahan pada rekom ini. Yang pertama kita menggunakan uji esterifikasi, yaitu kita siapkan 5 buah tabung reaksi. Itu tabung reaksi pertama kita campurkan secara asam asetat tambah etanol, kita aduk terlebih dahulu. Terusnya kita tambahkan HCl. Lalu tabung reaksi kedua asam asetat tambah isonamil alkohol tambah HCl. Yang ketiga ada asam asetat tambah metanol tambah HCl. Yang keempat ada asam asetat tambah butanol tambah HCl. Yang kelima asam salisitat tambah metanol tambah HCl. Setelah kita siapkan 5 tabung reaksi ini dan kita masukkan bahannya, lalu kita panaskan selama 15 menit dengan menggunakan api bunsen. Itu tabung 1 akan menghasilkan warna bening dan baunya bau balon. Dan untuk tabung reaksi kedua nanti akan menghasilkan warna bening juga,
baunya bau kutek. Yang ketiga sama, warnanya bening. Nanti baunya akan menjadi bau balsem. Yang keempat warnanya juga bening, baunya bau balsem juga. Dan yang kelima nanti warnanya juga bening, baunya bau balon. Inilah hasil dari uji esterifikasi pada identifikasi asam karena seterusnya. Untuk identifikasi asam karena itu kita menggunakan uji saponifikasi, yaitu kita menggunakan sampel atau bahan metil silisitat, kita tambahkan NaOH, tambahkan HCl, jadi hasilnya berwarna putih biru. Nah, setelah itu tabung reaksi yang berisi bahan ini dipanaskan selama 30 menit. Nah, nanti itu akan menghasilkan dua fasa, tidak ada endapan, warnanya menjadi kuning bening. Nah, nanti bila diukur pH-nya sama dengan 1. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada materi identifikasi alkohol, karbonil dan asam karboksilat pada kali ini. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.